Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari yang barokah ini tentunya kita kembali bersua dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Halo pemirsa di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabar pemirsa di rumah dalam keadaan baik, sehat, walafiat, tanpa kekurangan sedikit apapun. Nah, tentunya kami dari studio mengajak kepada pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami dalam program Ayo Mengaji. Kita bumikan Al-Quran di Bumi Rafflesia ini. Nah, tentunya telah tergabung bersama teman-teman kita via Zoom meeting yang akan siap tentunya untuk membaca dan belajar bersama kita. Nah, bisa di rumah ambil Al-Qurannya, buka. Dan pada hari ini kita akan membahas yakni Quran Surah Al-Qamar. Nomor surah ke-54. Kita akan membahas dari ayat ke-28 sampai ayat ke-35. Nah, jadi bisa di rumah ambil Al-Qurannya, buka pada Quran Surah Al-Qamar nomor surah ke-54 dari ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-35. Jadi kalau kita terus secara kontinu belajar, mengasah ya bacaan-bacaan kita, karena Al-Quran itu tidak bisa instan, harus secara kontinu terus menerus. Insya Allah bacaan kita akan semakin hari semakin baik. Nah, silakan simak. Di awalan ini saya akan membaca pembahasan kita pada hari ini secara mujawad, yakni Quran Surah Al-Qamar dari ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-35. Silakan kita dengarkan dengan baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا
واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul Azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah bisa di rumah kita bisa membaca Quran surah Al-Qamar dari ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-35. Jadi sungguhnya kalau kita lihat ayat ini bercerita tentang sebuah kisah ya. Sebuah kisah di mana kisah daripada nabi terdahulu. Nah, jadi ada yang menarik sesungguhnya di kisah ini, di mana kisah ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran atas keingkaran umat terdahulu yang menyeleweng dari koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin sekarang di era modern 5.0 sekarang ini mungkin ada ingin kembali kepada zaman-zaman dulu, yang mana zaman-zaman dulu pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini kalau kita lihat Allah menyinggung tentang Lut ya, Lut. Jadi ada kita baca tadi misal di ayat ke-34 ya. Allah menyebut langsung dengan nama Lut. Artinya yang kita baca pada hari ini adalah Allah menceritakan tentang kisah umat Nabi Lut. Nah, jadi kisah umat Nabi Lut. Nah, di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan Al-Qur'an itu ya sebagai sebuah peringatan, dan Al-Qur'an juga dijadikan sebagai prosesi pembelajaran. Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali peringatan-peringatan, banyak sekali tentang ancaman-ancaman, dan juga Al-Quran juga banyak menyimpan sebuah pesan ya, mulai dari ilmu pengetahuan
sampai kepada yang lainnya. Maka Al-Quran itu sebagai bacaan, tetapi juga dia memberikan sebuah wawasan. Nah, maka Al-Quran itu dia tetap hidup. Al-Quran itu tetap eksis fi kulli zamanin wa makan. Sampai kapanpun zamannya dan dimanapun Al-Quran akan tetap eksis. Eksistensinya terjaga. Karena tadi Al-Quran itu dia selain daripada kitabullah, tetapi memiliki message yang pesan itu memberikan dimanapun sampai kapanpun dia tetap memberikan pesan yang up to date kalau dalam bahasa sekarang ini. Nah, pada ayat ini kita mengambil sebuah pembelajaran seperti yang Allah sebutkan pada ayat ke-33. Apa kata Allah? Di ayat ke-33 itu kadzabat qaumul lutum, ya, kadzabat qaumul lutum bin nuzur. Jadi kadzabat kalau bicara tentang kadzabat artinya ada sebuah pendustaan, ya kadzabat, ya, jadi ada sebuah pendustaan. Jadi kadzabat qaumud, berarti di sini kaum Lut yang mendustakan, ya. Jadi kata Allah di sini kadzabat qaumul lutim bin nuzur. Jadi kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu, ya. Peringatan yang seperti apa? Peringatan yang Allah sebutkan di dalam kalamnya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran itu dia sebuah peringatan, sebuah janji, dan juga sebuah bicara tentang ancaman-ancaman. Tapi kaum Lut tidak mengalihkan apa yang Allah sebutkan di dalam kalamnya itu. Maka Allah sebutkan kadzabat qaumul lutim bin nuzur. Jadi kaum Lut itu mendustakan peringatan itu. Nah, maka ketika ada peringatan lalu peringatan itu tidak diindahkan atau peringatan itu tidak dilakukan, ya, tidak diaplikasikan sesuai dengan pesan itu, maka pasti nanti ada sebuah ancaman atau sebuah balasan. Maka di sini Allah sebutkan di ayat ke-34, inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut najainahum bisahir, ya, bisahar, ya, bisahar. Jadi inna arsalna alaihim. Jadi kata Allah sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka, ya. Inna arsalna, kami kirimkan kepada mereka, alaihim pada mereka hasiban. Jadi hasiban di sini batu, ya. Hasiban apa, badai yang membawa batu, ya, hasiban illa. Jadi kecuali yang dikirim ini kecuali kepada keluarganya Lut, ya, illa ala Lut, ya. Jadi Allah kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu, yang tentu ini menimpa mereka. Illa, kata Allah, kecuali ala Lut, kecuali keluarga Lut, ya, kecuali keluarga Lut, ya. Najainahum bisahar. Jadi dan kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Jadi kaum itu Allah azab, tetapi keluarga Lut Allah selamatkan. Kenapa kaum ini diazab dan kenapa keluarga Lut diselamatkan? Tentu ada pesan, ada yang bisa kita ambil ibrah, akan kita jelaskan, tetapi setelah jeda. Pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.